Ada banyak orang yang menyukai benda berharga. Ada yang suka emas, ada yang suka berlian, ada juga yang suka mungkin kristal seperti ini. Dan menimbang dari siapa yang memberikannya kepada kami, saya bisa yakin percaya bahwa ini bukan palsu, melainkan ini kristal asli. Tetapi buat orang yang mengasihi Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada yang lebih berharga dari Dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Amin. Amin. Shalom saudara yang terkasih. Saya percaya sebentar lagi kita bisa segera keluar dari rumah-rumah kita dan bisa kembali melakukan aktivitas kita seperti biasa. Maka lockdown ini akan berakhir, PSBB akan berakhir, dan kita akan memasuki sebuah masa kenormalan yang baru atau new normal. Kita akan kembali secara normal, melakukan aktivitas kita kembali, tetapi dengan beberapa aturan atau kebiasaan yang baru, dengan menyesuaikan diri terhadap virus yang masih menyebar. Nah, puji Tuhan untuk itu, tetapi ada satu desakan yang kuat di hati saya untuk mengajarkan kepada saudara-saudara bahwa sekalipun kita akan mengakhiri masa lockdown dalam rumah ini, tetapi peristiwa pandemi ini, peristiwa wabah ini, peristiwa penyakit global ini, buat saya, berdasarkan firman Tuhan, saya percaya ini adalah momentum. Adalah momentum yang penting, yang tidak boleh dilewatkan begitu saja. Adalah momentum yang amat penting untuk kita ambil pelajaran darinya, amat penting untuk kita ambil peringatan dan hikmah darinya, supaya ketika momentum ini berakhir, Anda sudah dapat pelajarannya dan tidak melewatkan pelajaran yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Nah, buat saudara-saudara yang khawatir dengan kristal yang tadi saya banting, jangan khawatir. Tadi cuma acting saja, kristalnya baik-baik saja. Sebab kalau saya banting sampai hancur, tentu saya dimarahi istri saya. Tetapi saudara-saudara, lewat pandemi ini, saya ingin menjawab pertanyaan pada judul yang sudah tertera, yang Anda sudah baca.
Apa hubungannya antara Tuhan, berhala, dan pandemi? Dan kita akan pelajari hal itu bersama-sama dari 1 Samuel pasal 5. Tetapi saya rindu untuk saudara kembali buka Alkitab saudara, dan kita akan baca dari Keluaran 20 ayat 2-6. Dari Keluaran 20 ayat 2-6. Keluaran 20 ayat 2-6 berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Ini hukum yang diberikan oleh Tuhan Allah sendiri kepada umat Tuhan. Dan bagian yang kita baca adalah bagian-bagian pertama dari hukum tersebut. Tepatnya hukum pertama dan hukum kedua, saudara-saudara. Tuhan sangat menentang dalam hidup umat Tuhan, dalam hidup orang percaya, baik orang Yahudi di Perjanjian Lama maupun orang Kristen hari ini di Perjanjian Baru. Tuhan sangat memperingatkan kita agar di hadapan kita, dalam hidup kita, tidak boleh ada ilah yang lain, tidak boleh ada Allah lain. There can be no other God, there can be no other diva atau dewa, dewi, itu dalam bahasa Sanskrit. Dan kita tidak boleh membentuk apapun, membuat apapun, baik pahatan, patung tuangan, patung bentukan, dan sujud menyembah kepadanya. Dengan kata lain, Allah menentang penyembahan berhala dalam hidup orang percaya, dalam hidup anak-anak Tuhan seperti saudara dan saya. Dan perintah ini pula diikuti dengan satu peringatan, satu janji hukuman yang sangat keras, tapi kemudian diakhiri juga dengan sebuah janji kasih setia kepada orang-orang yang berpegang pada perintah Tuhan ini. Mungkin saudara masih menatap saya dan berkata, apa hubungannya Pak? Anda belum menjawab apa hubungannya antara Tuhan, berhala, dan pandemi. Begini saudara-saudara, saya tidak bilang dan saya tidak memastikan bahwa pandemi ini sebagai hukuman Tuhan, tetapi Alkitab kita, kitab suci kita adalah sumber hikmat, adalah sumber pelajaran yang darinya kita dapat mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang Allah izinkan dicatat untuk menjadi peringatan buat kita. Nah, satu ketika, saudara, dalam hidup umat Tuhan, di 1 Samuel pasal 5 dicatat ada peristiwa begini, saudara-saudara. Kalau Anda baca di rumah 1 Samuel pasal 5, mulai dari ayat pertama sampai terakhir, satu pasal itu mencatat kejadian begini, saudara-saudara. Umat Allah di Perjanjian Lama, yaitu bangsa Israel, mengalami ikabot. Apa itu ikabot? Ikabot adalah ketika Shekinah glory atau kemuliaan hadirat Tuhan meninggalkan umat Tuhan, meninggalkan anak-anaknya. Ini sebuah pengalaman yang sangat mengerikan. Dan di Perjanjian Lama, lambang daripada hadirat Tuhan, lambang daripada Shekinah glory adalah tabut perjanjian, Ark of the Covenant. Buat Anda yang pernah nonton Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark, Anda pasti masih ingat benda itu. Benda itu adalah sebuah kotak yang dibuat atas perintah Tuhan kepada Musa. Lalu Musa menugaskan beberapa orang untuk membentuk kotak itu. Di atasnya ada tutup pendamaian, ada seat of mercy, dengan dua malaikat bersayap, kerubim, ada di atas itu, dipahat. Lalu dalam kotak itu berisi dua loh batu, di mana Tuhan Allah sendiri menuliskan hukum yang barusan Anda dan saya baca, menuliskan 10 hukum Taurat. Lalu di dalam situ juga ada tongkat Harun yang bertunas, lalu ada sebagian dari roti mana yang Tuhan pernah berikan kepada Israel di padang gurun setiap pagi, saudara-saudara. Dan setiap kali tabut itu dibawa kemanapun, baik dalam ibadah maupun dalam peperangan, kehadiran Tuhan dilambangkan, tapi bukan cuma dilambangkan, tapi dinyatakan, dan berkatnya tercurah, perlindungannya tercurah, dan bahkan dalam beberapa kali keadaan perang, umat Israel menang bukan karena mereka hebat, tetapi ketika tabut Allah hadir, maka hadirat Tuhan hadir, dan musuh kalah kocar-kacir. Tetapi hari itu, saudara-saudara, di 1 Samuel 5, tabut perjanjian ini dicuri oleh musuh daripada bangsa Israel, yaitu bangsa Filistin. Dan ketika dicuri, dibawa masuk ke ibu kota mereka di Asdod, dibawa ke daerah Filistin, dan ditaruh di dalam kuil berhala mereka, kuil dewa mereka, kuil Allah mereka yang bernama Dagon, saudara-saudara. Dan tabut perjanjian ditaruh di hadapan Dagon, dan yang menariknya begini, ada dua kejadian penting ketika tabut Allah, ketika hadirat Allah, ketika hadirat Tuhan Allah
ada di tengah-tengah orang Filistin. Yang pertama, saudara-saudara, ketika tabut Tuhan ditaruh di dalam kuil Allah mereka, kuil Allah orang Filistin yaitu Dagon, dan besok pagi ketika orang-orang Filistin mau beribadah, ketika imam-imam Filistin mau beribadah ke dalam kuil berhala mereka, yang mereka saksikan adalah di hadapan tabut perjanjian yang adalah lambang daripada Tuhan kita, patung berhala Dagon itu patah dalam keadaan sujud menyembah di hadapan tabut perjanjian. Lantas mereka pikir mungkin ini cuma insiden, sebuah kecelakaan yang kebetulan, bukan apa-apa. Mereka perbaiki lagi patung Dagon itu, mereka pasang lagi, dan kemudian mereka meninggalkannya. Keesokan paginya lagi, mereka kembali untuk beribadah, imam-imam itu kembali datang, dan yang mereka saksikan adalah pemandangan yang sangat mengagetkan mereka, yaitu patung Allah mereka, patung berhala mereka, Dewa Dagon itu, kembali patah, sujud dalam keadaan menyembah tabut perjanjian, menyembah Tuhan Allah kita, dengan keadaan kepalanya terlempar dan tangannya patah. Berhala dirobohkan, digoncangkan di hadapan Tuhan. Tidak ada berhala yang dapat berdiri tegak di hadapan Tuhan Allah kita. Nah, hal yang kedua yang terjadi adalah, saudara-saudara, bukan hanya berhala diruntuhkan, bukan hanya berhala digoncang dan dirobohkan, tetapi di Asdod terjadi wabah pandemi yang luar biasa mengerikan. Orang-orang mulai terkena penyakit yang parah, bara yang parah, nanah yang parah, saudara-saudara. Lantas mereka mulai panik dan mereka berkata, kita tidak boleh membiarkan tabut perjanjian Tuhan Allahnya Israel ini ada di Asdod. Mari kita pindahkan ke kota lain. Maka mereka pindahkan tabut Allah itu ke kota Gad. Dan di kota Gad terjadi hal yang sama, saudara-saudara. Kata 1 Samuel 5 ayat 9, baik anak-anak maupun orang dewasa, semua terkena wabah yang mengerikan, pandemi yang mengerikan, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lantas mereka kembali panik dan mereka bilang, tidak boleh tinggal di Gad, harus kita pindahkan ke kota Ekron. Tetapi ayat 10 1 Samuel 5 berkata, sesampainya tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Mereka kembali panik. Ayat 11 mencatat kepada kita, sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Tuhan Allah kita menekan orang-orang di sana dengan sangat berat, dan ayat 12 mencatat orang-orang yang tidak mati, jadi berarti dalam pandemi yang mereka alami ada banyak korban jiwa, ada banyak orang mati, dan ayat 12 menuliskan orang-orang yang tidak mati, berarti masih ada yang hidup, dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik sampai ke langit. Nah, saudara-saudara, ini hubungannya yang saya mau ceritakan kepada saudara-saudara. Ketika hadirat Tuhan diperhadapkan dengan berhala-berhala, maka yang terjadi adalah dua hal. Berhala dihancurkan, dirobohkan, digoncangkan. Dan yang kedua adalah terjadinya wabah pandemi sebagai peringatan. Sekali lagi saya tidak sedang berkata bahwa pandemi yang kita alami sekarang adalah murni hukuman Allah. Sebab kita tahu ada banyak orang-orang yang mengasihi Tuhan Allah, ada banyak orang-orang hamba-hamba Tuhan Yesus Kristus yang baik, yang setia, yang sederhana, juga ikut meninggal dalam pandemi ini. Tetapi ini ada pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil, saudara-saudara, dari bagian firman Tuhan ini. Yaitu bahwa masa pandemi ini adalah momentum pembersihan hidup saudara dan saya dari setiap berhala yang mungkin masih tersisa dalam kehidupan kita. Bagi Anda, saudara-saudara yang berlatar belakang sebagai penyembah-penyembah berhala yang bukan umat Tuhan, kemudian bertobat menerima Yesus Kristus lalu dibaptis, Anda mungkin sudah meninggalkan penyembahan patung-patung, Anda mungkin sudah meninggalkan penyembahan berhala-berhala. Dan Anda mungkin menatap saya dan berkata, Pak, berhala apa lagi yang saya punya dalam hidup saya? Saya sudah buang semuanya. Tidak ada berhala, tidak ada Allah lain, tidak ada dewa lain dalam hidup saya selain Tuhan Yesus Kristus. Dan mungkin terutama Anda yang sudah menjadi Kristen selama puluhan tahun, Anda yang tidak pernah berlatar belakang penyembahan lain, Anda menatap saya dan berkata, Pak, tidak ada Tuhan lain, tidak ada Allah lain, tidak ada dewa lain dalam hidup saya selain Tuhan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Izinkan saya mengajarkan kepada saudara bahwa mungkin betul kita tidak menyembah patung, mungkin betul kita tidak menyembah Tuhan atau dewa atau Allah yang lain, ilah yang lain dalam hidup kita, dalam iman kita, saudara-saudara. Tetapi yang namanya sesembahan, tetapi yang namanya berhala, tetapi yang namanya ilah lain tidak hanya berbentuk patung. Tidak hanya berbentuk patung. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata Elil atau Gilul, saudara. Untuk lebih jelasnya, lebih mudahnya, saya akan buka Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menjelaskan kepada saudara-saudara apa yang dimaksud dengan berhala.
Berhala adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung dewa atau, nah berarti bukan cuma patung saudara ya, atau sesuatu yang didewakan untuk disembah dan dipuja. Saya ulang ya saudara, berhala adalah patung dewa, patung ilah, patung Tuhan Allah yang lain, selain Tuhan Allah yang benar, yang hidup, yang Anda dan saya sembah dalam nama Yesus, atau sesuatu yang didewakan untuk disembah dan dipuja. Mungkin Anda menatap saya dan berkata, Pak, saya tidak punya patung, dan saya tidak punya objek penyembahan yang lain selain Tuhan Yesus. Nanti dulu, saudara-saudara, jangan buru-buru. Bicara penyembahan adalah bicara devosi. Bicara penyembahan adalah bicara sebuah an act of worship, sebuah tindakan pengagungan, penyembahan di mana penyembahan itu melibatkan hati, kecintaan kita, pikiran kita, devosi kita. Devosi maksudnya berarti kita menuangkan banyak pikiran, banyak kekuatan, banyak uang mungkin, banyak waktu untuk kita persembahkan, untuk kita habiskan kepada sesuatu itu. Nah, lantas menjadi jelaskan saudara, bahwa yang dimaksud Allah lain, yang dimaksud berhala lain adalah Tuhan Allah selain Yesus Kristus yang kita sembah, lalu patung, berhala-berhala atau dewa-dewa selain dari Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Lantas bukan cuma patung berhala atau dewa-dewa lain yang kita sembah, melainkan sesuatu atau seseorang, baik individu, baik manusia, baik pejabat, baik pasangan, baik kekasih, atau hobi, atau barang, atau benda yang kita berikan penyembahan kita, devosi kita, perhatian kita, kasih kita, cinta kita, waktu kita, uang kita, perhatian kita, tenaga kita kepadanya. Lebih dari Tuhan. Ini sudah jelas, saudara. Kalau yang namanya dukun-dukun, jampe-jampe, jimat-jimat yang saudara masih pegang sekalipun Anda berstatus sebagai orang Kristen, maka Anda sedang melakukan penyembahan berhala. Jelas sekali. Anda yang mengaku Kristen, Anda masih bakar sajen-sajen, Anda masih pergi ke kuil-kuil, ke gunung-gunung untuk melakukan penyembahan, melakukan ritual-ritual demi alasan apapun, demi entah kemakmuran, kekayaan, demi kesehatan, kesembuhan. Itu namanya ritual pesugihan, saudara-saudara ya. Itu jelas Allah tentang. Tapi kemudian yang lebih halus, yang lebih subtle, penyembahan berhala yang mungkin banyak orang tidak aware adalah ketika kita menyembah sesuatu atau seseorang, lebih dari kita menyembah Tuhan. Sesuatu itu bisa jabatan kita, yang olehnya kita habiskan banyak waktu, akal, budi, pikiran, dan kita pegang kuat-kuat sebagai pegangan hidup kita. Lebih dari kita memegang Tuhan, sehingga bahkan demi menjaga posisi atau jabatan itu, kita rela meninggalkan Tuhan Yesus. Berhala itu adalah seseorang yang mungkin kepadanya kita habiskan banyak waktu, perhatian, cinta, kasih, mungkin uang, devosi kita, lebih daripada kita menghabiskan waktu dengan Tuhan. Itu bisa, orang tersebut bisa pasangan kita, atau pacar kita, atau anak kita, atau kekasih kita, atau siapapun, yang demi mereka kita bisa meninggalkan jam-jam ibadah, atau jam-jam doa, saat teduh, pembacaan Alkitab, jam-jam intim karib kita dengan Tuhan. Yang olehnya kita bisa menentang perintah Tuhan hanya demi menyenangkan orang yang kita kasih itu. Penyembahan berhala yang tidak kelihatan ini bisa menjadi sebuah hobi yang demi melakukan hobi itu kita bisa rela meninggalkan jam-jam ibadah. Tidak merasa salah kalau kita tidak pergi ke gereja dan lebih memilih untuk menghabiskan waktu lebih banyak, uang lebih banyak bersama hobi itu dan tidak bersama Tuhan. Dan kita merasa fine-fine saja. Ini adalah berhala. Penyembahan berhala yang tidak kelihatan itu bisa juga adalah sebuah jabatan atau harta atau deposito atau uang atau koneksi atau kemampuan diri yang kita pegang kuat-kuat lebih daripada Tuhan. Dan biasanya ini hanya terbukti ketika keadaan mulai sukar, ketika keadaan mulai genting, ketika semua keadaan mulai bergoncang, baru kita tahu siapa pegangan kita dalam hidup kita. Banyak orang akan memegang kuat-kuat jabatannya, banyak orang akan memegang kuat-kuat koneksinya, banyak orang akan memegang kuat-kuat kekuatannya, banyak orang akan memegang kuat-kuat kepintarannya, banyak orang akan memegang kuat-kuat kemampuan finansialnya, dan tidak memegang Tuhan. Ini tidak akan teruji ketika masa baik-baik, saudara. Itu sebabnya saya bilang, masa pandemi ini adalah momentum untuk kita sama-sama menguji. Sebetulnya ada tidak sih berhala dalam hidup kita? Atau kita sudah betul-betul hanya menyembah Tuhan Yesus Kristus saja? Berhala itu bukan Tuhan.
Berhala itu tidak hidup. Berhala itu mati. Itu sebabnya 1 Tawarik 16 ayat 25 sampai 27 berkata demikian, sebab besar Tuhan dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat daripada segala Allah, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Hanya Tuhan Allah saja yang layak disembah. Hanya Tuhan Allah saja yang sudah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus yang menjelma menjadi manusia, turun mencari kita manusia berdosa. Hanya Dia saja yang layak disembah. Dan Allah segala bangsa, kata kitab suci Alkitab yang ada di tangan kita dari zaman dahulu sampai hari ini berkata, Allah segala bangsa adalah berhala. Dan segala berhala Tuhan berjanji akan digoncangkan sampai roboh. Bukan cuma Dagonnya orang Filistin, tetapi segala berhala yang Anda dan saya masih punya, segala berhala yang Anda dan saya masih pegang, segala berhala yang Anda dan saya masih sembah dalam hidup kita, baik dewa yang lain, Allah yang lain, penyembahan yang lain, atau devosi kepada seseorang atau kepada sesuatu yang lain yang kita berikan, bukan cuma kepada Tuhan kita, tetapi kepada benda atau hobi atau sesuatu itu atau seseorang itu, maka itu semua akan digoncangkan Tuhan sampai runtuh, sampai rata, sampai tidak ada pihak lain yang menerima penyembahan dan devosimu selain Tuhan Allah semesta alam di dalam nama Yesus Kristus. Alkitab berkata begini dalam Ibrani 12 ayat 25 sampai 27. Ibrani 12 ayat 25 sampai 27 berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia, menolak Tuhan Allah yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu, waktu pengujian terakhir menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, Alkitab mencatat suaranya akan menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Goncangan yang Allah kerjakan dalam hidup masing-masing manusia maupun dalam planet bumi, dalam jagat raya, dimaksudkan adalah supaya semua yang shaky, semua yang dapat digoncangkan, semua yang bukan Tuhan, semua yang bukan Yesus, semua yang berhala dalam hidup kita digoncangkan Tuhan sampai rata. Dan hanya sesuatu yang tidak tergoncangkan itu, yaitu Tuhan Allah semesta alam di dalam nama Yesus dan umatnya yang sungguh-sungguh menyembah Dia, akan menjadi bukti bahwa umat ini adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan. Anda tidak akan pernah mengerti apa artinya sungguh-sungguh menyembah Tuhan Allah sebagai satu-satunya sumber penyembahan kita, sumber iman kita, sumber pengharapan kita, kalau kita belum mengalami apa yang namanya goncangan dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah mengerti apa artinya hanya berharap kepada Tuhan sebagai satu-satunya harapan, sebagai satu-satunya sumber, jika Anda dan saya belum mengalami goncangan. Masa pandemi ini menggoncang kita betul luar biasa, mulai dari orang kaya sampai orang miskin, mulai dari orang tua sampai orang muda. Apakah kita masih punya pegangan yang lain? Kita tidak pernah betul-betul mengerti bahwa kita betul-betul menyembah hanya Tuhan saja sampai ketika goncangan itu datang. Kalau Anda dan saya masih punya tabungan, kalau kita masih punya tabungan, kalau kita masih punya keluarga, masih punya saudara, masih punya sahabat untuk dimintai tolong setiap kali kita mengalami kesulitan finansial, misalkan kita telepon teman kita bilang, bro, tolong dulu dong, kirim gua sekian, nanti gua ganti. Atau kita mulai menghubungi bank, lalu pinjam uang ke bank. Kita belum betul-betul teruji apakah kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pegangan kita. Kalau kita masih punya usaha, kalau kita masih punya opsi-opsi lain, pekerjaan-pekerjaan lain, masih punya aset, masih punya tabungan, masih punya deposito, belum. Itu belum terbukti, saudara. Selama kita masih punya opsi lain untuk mencari pertolongan selain kepada Tuhan, kita belum sungguh-sungguh mengerti bahwa apa artinya berharap hanya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya objek harapan, iman, doa, penyembahan kita. Belum. Kita belum mengerti sungguh-sungguh apa artinya berharap sampai Tuhan, sampai kita sudah di titik nadir dan tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa untuk kepadanya kita mencari pertolongan. Baru pada titik itu baru kita mengerti apa artinya
Menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya sumber pengharapan dan sandaran kita ketika kita berada di titik nadir, tidak punya apa-apa, dan tidak punya siapa-siapa untuk kita mencari pertolongan. Pada titik itu, ketika semua sudah habis, semua jalan tertutup, baru kita bisa mengerti sebetulnya selama ini sudahkah kita menjadikan Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus sebagai satu-satunya penyembahan kita, ataukah selama ini kita masih punya berhala yang lain? Alkitab berkata seperti yang kita baca di awal tadi, Tuhan Allah kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada saingan, dia tidak mau ada objek penyembahan lain. Itu sebabnya Lucifer, sang malaikat itu, dibuang Tuhan hanya karena Lucifer ingin menjadikan dirinya sebagai objek penyembahan, sebagai yang terkuat. Dia ingin mengkudeta Tuhan, lantas hendak menjadikan dirinya sebagai sama, equal dengan Tuhan. Itu sebabnya kita tahu hari ini Lucifer dikenal sebagai setan atau iblis. Dan bukan hanya dia, tetapi dia memberontak membawa sepertiga daripada para malaikat untuk melawan Tuhan. Hanya pada titik itu Anda baru mengerti bahwa, oh ternyata selama ini saya memang tidak punya gantungan lain, sandaran lain, harapan lain selain Tuhan Yesus. Tapi ini terujinya kapan? Ya terujinya di momentum-momentum seperti ini. Bapak ngomong gampang, Pak, Bapak hamba Tuhan. Oh enggak juga, saudara. Tidak mudah juga buat hamba Tuhan. Tidak mudah juga buat pendeta. Tidak mudah. Sebab kita sama-sama menghadapi pergumulan yang sama dan punya kebutuhan-kebutuhan hidup yang sama, bukan? Ketika semua kebutuhan, ketika semua sumber-sumber ditutup, ketika semua pegangan digoncangkan, pasti semua kita juga gemeter, saudara-saudara. Lantas, ketika goncangan itu terjadi, baru kita bisa membuktikan kita ini sebetulnya selama ini hanya pegangan sama Tuhan atau masih punya pegangan lain. Dengan kata lain, masih punya berhala lain. Berhala lain itu mungkin jabatan atau posisi kita, pasangan kita, koneksi kita, kepintaran kita. Semua yang kita bisa andalkan dalam hidup ini selain Tuhan sebagai backup plan, saudara. Maka itu adalah berhala yang sesungguhnya. Saya tidak perlu sebut lagi lah kalau Anda masih pegang jimat-jimat, jampe-jampe atau patung-patung. Itu sudah jelas. Khotbah ini tidak diperlukan untuk Anda yang masih melakukan itu. Anda harus segera bertobat. Buang jimat-jimat, buang jampe-jampe itu. Hancurkan berhala-berhala itu. Dan minta ampun sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu udah tidak perlu dibahas lagi. Yang saya sedang bahas adalah ketika Allah menggoncangkan, ketika Tuhan mengizinkan goncangan datang untuk membersihkan hidup kita dari segala berhala-berhala yang kita masih pegang sebagai pegangan hidup dalam hidup kita. Manfaatkan momentum ini. Jika Anda mengalami goncangan ekonomi atau mungkin sempat mengalami sakit seperti saya, saudara, dalam masa pandemik ini, betul-betul jadikan masa ini sebagai momentum pelajaran untuk kembali meluruskan iman kita hanya kepada Tuhan sebagai satu-satunya andalan kita di dalam nama Yesus. Tidak ada yang lain. Dan Allah janji, dan Tuhan janji dalam firman-Nya, saudara-saudara, yang kita baca tadi, ketika kita melewati ini semua, dan kita tetap kokoh, dan Anda tetap kokoh, dan berpegang kuat-kuat sama Tuhan. Saya menyaksikan mata kepala sendiri, sementara ketika kami membagikan diakonia, bantuan sembako atau BLT kepada jemaat-jemaat yang kami gembalakan. Betul mereka takut, betul mereka gentar, betul mereka goncang. Tetapi saya melihat kemurnian iman mereka. Ketika dalam keadaan susah, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kekurangan, mereka tetap memilih untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Ini sebuah hal yang sangat menggembirakan hati saya sebagai gembala. Sebuah hal yang sangat menggembirakan hati saya sebagai hamba Tuhan. Saya merasa tidak sia-sia mengembalakan domba. Saya tidak merasa sia-sia mengajar mereka. Sebab kemurnian iman terbukti dalam momentum goncangan seperti ini. Untuk itu saya mau berkata selamat kepada saudara dan saya ketika kita berada di penghujung masa pandemi ini dan kita masih tetap berpegangan kuat-kuat sama Tuhan, berharap kuat-kuat hanya sama Tuhan Yesus, baik dalam keadaan kesulitan ekonomi, sakit, penyakit, atau apapun yang Anda alami. Selamat, Anda adalah ahli waris kerajaan surga, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena Ibrani 12 ayat 28 sampai 29 berkata begini. Jadi, karena kita, saudara dan saya, yang sudah lolos uji ini, sebentar lagi berakhir masa lockdown ini, dan kita akan kembali masuk dalam sebuah kenormalan, tapi kenormalan yang baru, new normal, kita terbukti
bahwa iman kita selama ini hanya ada pada Yesus, sementara semua sudah habis-habisan, kita tidak punya pegangan lain, maka kita berkata, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bagian awal dari ayat tadi berkata, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dengan kata lain, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan itu, kerajaan surga yang tidak tergoncangkan itu adalah milik saudara dan saya sebagai ahli warisnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda adalah pangeran, Anda adalah prince and princess, Anda adalah pangeran dan putri-putri kerajaan dari Tuhan Allah semesta alam. Can you imagine that? Semua ciptaan di alam semesta ini mengenali Anda sebagai anak-anak Allah, pangeran-pangeran dan putri-putri daripada kerajaannya. Haleluya. Itu sebabnya saudara, mau ada goncangan yang lebih hebatkah? Mau ada goncangan yang lebih dahsyatkah? Mau ada goncangan yang lebih hebohkah? Alkitab berjanji, kerajaan itu tidak tergoncangkan dan anak-anaknya, para ahli waris Tuhan, juga adalah umat yang tidak tergoncangkan. Saya percaya Anda hebat bukan karena Anda kuat, Anda hebat bukan karena Anda hebat, Anda kuat karena Tuhan Allah kita adalah raja daripada kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan Anda dan saya adalah ahli warisnya. Itu sebabnya goncangan boleh datang, itu sebabnya badai boleh datang, tetapi saya percaya orang yang teguh memegang Tuhan Allah sebagai satu-satunya pegangan dalam hidupnya, orang yang teguh memegang nama Yesus, sekali Yesus tetap Yesus, Anda dan saya adalah orang-orang hebat, orang-orang yang dahsyat, karena Anda dan saya telah membuktikan diri oleh kuasa Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus sebagai pemenang, bahkan lebih dari sekedar pemenang. Mari kita rayakan kemenangan Tuhan Allah, kemenangan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu di dalam nama Yesus, lewat perjamuan kudus, lewat tubuh dan darah Yesus yang menjadi meterai perjanjian antara kita dengan Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus, bahwa kita adalah anak-anaknya, ahli-ahli waris dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita satukan hati sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita sembah Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai
hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kau Yesus, hanya Engkau di hidupku. Hanya Kau Yesus, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Sambil menunggu semua anggota keluarga di rumah saudara mendapatkan roti dan anggur, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk Anda dengarkan, simak, dan siapkan hati Anda untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Dan kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita." Jika roti dan anggur sudah di tangan saudara, saya memberikan saudara beberapa waktu untuk menguji diri kita masing-masing, berkenan dengan firman Tuhan yang barusan Anda dengar. Masih adakah berhala yang kita pegang dan simpan dalam hidup kita? Baik itu dewa yang lain, sesembahan yang lain, Tuhan Allah yang lain, atau masih ada jimat-jimat, jampi-jampi, patung-patung, barang-barang pesugihan, atau masih ada harapan lain, pegangan lain, sandaran lain selain Tuhan. Dan masih adakah dosa-dosa yang kita lakukan, yang kita tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan? Sebelum Anda makan tubuh dan darah Yesus, mari minta ampun sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Kau menilik setiap anak-anak-Mu. Uji hati kami Tuhan. Uji hati kami. Selidiki setiap hati kami. Masih adakah berhala yang harus digoncang dan dihancurkan? Runtuhkan semua berhala dalam hidup kami. Hancurkan setiap ikatan dosa dalam hidup kami. Dan biar oleh darah Yesus, setiap kami para umat tebusan yang sudah lahir baru, yang sudah mengalami baptisan, bisa kembali mengikat janji dengan Tuhan, merayakan
ikatan janji yang dibayar mahal oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Di dalam nama Yesus, ampuni umat-Mu, ampuni saya, layakkan kami. Amin. Pegang roti di tangan kanan saudara. Demikian firman Tuhan, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, firman Tuhan Yesus. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku sendiri yang kuberikan untuk hidup dunia. Kita angkat roti ini melebihi kepala kita dan kita katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus Kristus yang diremukan dan dipaku di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Oleh bilur-bilur luka di punggungnya, saya disembuhkan, saya diampuni, saya disucikan dari ujung kepala saya sampai ujung jari kaki saya. Saya sehat sempurna. Setiap sel, setiap organ, setiap anggota tubuh saya dikuduskan bagi Allah, menjadi senjata kebenaran dan menjadi ahli waris kerajaan yang tak tergoncangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan sama-sama, inilah tubuh Kristus. Kita pindahkan anggur ke tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, maksudnya daging Tuhan Yesus, dan minum darah Tuhan Yesus yang dilambangkan dalam roti dan anggur hari ini, kamu tidak mempunyai hidup di dalam kamu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita angkat tinggi-tinggi anggur ini lebih dari kepala kita. Katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh darah Yesus, saya menang atas iblis. Oleh darah Tuhan Yesus, saya ditebus lepas dari segala cengkraman dosa dan ikatan kuasa gelap. Oleh darah Tuhan Yesus, semua dosa-dosa saya diampuni. Saya disucikan. Saya dikuduskan. Dikhususkan untuk hidup bagi Allah. Segala kutuk ditimpakan kepada tubuh Yesus di kayu salib, supaya segala berkat dari surga tercurah bagi hidup saya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya dan saya terima. Amin. Amin. Kita minum anggur dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus. Buka tanganmu saudara-saudara, buka hatimu, angkatlah wajahmu ke surga, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan menjadikan engkau ahli-ahli waris kerajaan yang tidak tergoncangkan, putra dan putri Allah Bapa, pangeran-pangeran dan putri-putri kerajaan surga. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang diampuni, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang hidup berkemenangan. Baik berkemenangan melawan tantangan kehidupan, baik berkemenangan di dalam segala goncangan, bahkan berkemenangan dalam segala pencobaan dan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.